Oke, yuk kita coba bedah satu topik yang ya cukup rumit tapi penting banget. Apa sih yang sebenarnya jadi pemicu konflik sosial di negara seberagam Indonesia? Lihat gambar ini deh. Kelihatan banget kan, konflik itu meninggalkan luka yang dalam, luka yang membekas di masyarakat. Ini gambaran perpecahan. Tapi anehnya, di tengah kekacauan kayak gini, kadang ikatan antar manusia justru diuji dan bisa jadi malah lebih kuat. Nah, biar kita ngerti betul-betul, kita bakal bahas ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari sejarahnya, terus kita bedah apa aja anatomi konfliknya, kita lihat teori-teori di baliknya, gimana cara cari damai, dan yang terakhir, gimana konflik ini berubah di zaman digital sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita perlu banget nih, lihat ke belakang, ke sejarah. Karena seringnya, sejarah itu kayak bayangan panjang yang ikut ngebentuk ketegangan sampai hari ini. Yuk kita lihat beberapa momen kuncinya. Coba kita ingat-ingat lagi deh, akhir 90-an sampai awal 2000-an itu kan masa-masa yang, penuh gejolak banget. Ada kerusuhan 98 yang sasarannya etnis Tionghoa, terus ada konflik agama di Ambon sama Poso, sampai kekerasan etnis di Sampit. Ini semua bukan sekedar cerita lama loh, ini adalah pengingat yang jelas banget kalau ada garis-garis patahan yang dalam di masyarakat kita, yang mungkin masih ada sampai sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apa akarnya? Yuk, sekarang kita coba bedah anatomi dari konflik sosial itu sendiri. Kalau kita lihat definisinya, konflik sosial itu ya intinya soal gesekan antara orang atau kelompok. Tapi jangan salah, sumbernya itu seringkali jauh lebih dalam, bukan cuma sekedar beda pendapat biasa. Pemicunya tuh bisa macem-macem. Bisa dari hal sepele kayak perbedaan antar individu, ya wajar kan tiap orang beda. Atau perbedaan budaya. Tapi yang sering jadi bensinnya, yang bikin api jadi besar, itu adalah campuran antara politik identitas, agama, suku, ras, dan rasa ketidakadilan soal ekonomi. Nah, ini dia kuncinya. Ketika ada satu kelompok yang ngerasa, wah, kita ini secara ekonomi kok tertinggal ya? Dan pada saat yang sama, mereka ngerasa identitas budayanya diserang, disitulah situasinya jadi super rawan. Gampang banget meledak. Sekarang yuk kita coba mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya pakai kacamata para sosiolog, biar kita punya kerangka berpikir yang lebih solid buat memahami ini semua. Kalau ngomongin teori konflik, pasti kita langsung kepikiran Karl Marx kan? Menurut dia, akar semua konflik sosial itu ya perang kelas ekonomi. Antara si kaya, kaum borjuis, melawan si miskin, kaum proletar. Tapi ada pemikir lain, Ralph Dahrendorf yang bilang, tunggu dulu, ini bukan cuma soal duit. Menurut Dahrendorf, konflik itu muncul karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau otoritas. Siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Tapi gimana kalau konflik itu ternyata nggak selamanya buruk? Ada loh seorang sosiolog namanya Louis A. Kosser yang punya pandangan beda. Dia bilang konflik itu justru bisa punya fungsi positif. Menarik kan? Dan ternyata ada banyak sisi positifnya. Konflik itu bisa jadi katup pelepas ketegangan. Bisa bikin kelompok jadi makin solid dan kompak. Identitas kelompok jadi makin jelas. Bahkan orang yang tadinya pasif jadi ikut bergerak. Ujung-ujungnya bisa mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Jadi, lewat konflik, sebuah komunitas justru bisa jadi lebih kuat. Oke, kita udah bahas penyebabnya, udah lihat teorinya, terus gimana cara nyelesainnya? Gimana cara kita membangun perdamaian lagi? Nah, di bagian ini kita akan lihat apa aja sih alat yang kita punya untuk merajut kembali perdamaian. Kalau dari sisi pemerintah, ada kerangka kerja yang jelas. Ada 3 langkah. Pertama, pencegahan. Ya, sebisa mungkin dijaga biar nggak pecah konflik. Kedua, penghentian. Kalau udah terlanjur terjadi kekerasan, ya harus dihentikan. Bahkan bisa sampai ada penetapan status keadaan konflik. Terakhir yang paling penting, pemulihan. Ini proses panjang buat rekonsiliasi, rehabilitasi, dan membangun kembali apa yang udah rusak. Tapi kadang-kadang nih, solusi yang paling manjur itu bukan datang dari aturan formal atau kebijakan pemerintah. Solusinya justru udah ada, tertanam kuat di dalam budaya masyarakat itu sendiri. Contohnya apa? Pelagandong di Maluku. Ini luar biasa banget. Ini semacam ikatan suci, aliansi adat antara beberapa desa. Ikatan ini itu melampaui batas agama dan suku. Mereka punya kewajiban untuk saling jaga dan saling bantu. Ini adalah fondasi perdamaian yang tumbuh dari akar rumput, yang kadang jauh lebih kuat daripada aturan resmi. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Kita masuk ke sebuah medan perang yang benar-benar baru, di mana aturan mainnya beda. Kita akan lihat gimana isu konflik yang udah ada dari dulu ini jadi punya wajah baru di era digital.
Pertanyaannya jadi begini, apa yang terjadi kalau bibit-bibit perpecahan yang udah ada dari dulu itu disiram bensin oleh teknologi modern, dilempar ke dunia media sosial yang super cepat dan penuh resiko? Dunia digital, khususnya media sosial, itu bisa jadi akselerator konflik. Kenapa? Karena di sana, ujaran kebencian, disinformasi alias berita bohong, dan polarisasi opini bisa menyebar dengan, secepat kilat. Hal-hal inilah yang bisa memicu ketegangan baru atau memperburuk yang sudah ada. Lihat deh 3 hal ini. Disinformasi, yang menciptakan cerita bohong. Lalu echo chamber atau ruang gema, di mana kita cuma dengar pendapat yang sama dengan kita, yang bikin kita makin yakin sama bias kita sendiri. Terakhir, polarisasi, yang bikin dua kubu jadi makin jauh dan nggak mungkin ketemu di tengah. Ketiga hal ini saling terkait, menciptakan semacam badai sempurna yang bikin kesalahpahaman merajalela dan persatuan jadi gampang retak. Jadi kesimpulannya apa? Konflik sosial di Indonesia itu sebuah jaring yang rumit banget. Ada luka sejarah, ada politik identitas, ada kesenjangan ekonomi. Dan sekarang, semua itu diperparah, dipercepat oleh media sosial. Ini kayak benturan antara luka lama dengan senjata baru yang super canggih. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting banget buat kita renungkan bersama. Di dunia yang makin terbelah ini, di mana setiap orang punya megafon digitalnya masing-masing, gimana caranya kita bisa memilih untuk saling memahami, bukan malah saling marah? Oke, yuk kita coba